Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Ramadan dengan NIM 41095251 dan saya dari kelompok 29. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu responsi praktikum sistem kendali satu, itu modul kedua tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu PPT di materi modul 2. Yang pertama tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang diagram blok dari sistem kendali. Diagram blok pada sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, di diagram blok terdiri dari diagram blok itu sendiri terdiri dari garis-garis sinyal, subsistem plan, dan setting point. Dan pertama-tama itu adalah garis sinyal. Itu merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Jadi kalau kita punya subsistem satu ke subsistem lainnya akan dikaitkan dengan garis sinyal, termasuk input dan outputnya. Itu juga ada garis sinyalnya. Kemudian subsistem atau plan. Nah, ini yang menjadi uh, penghubung antara sinyal masuk dan sinyal keluar dari sistem tersebut. Nah, artinya itu adalah merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Jadi kalau kita mempunyai suatu sistem, suatu subsistem, ya lebih tepatnya subsistem seperti fungsi fx atau gx itu akan memiliki masukan dan pengeluaran. Bagaimana kalau kita memberikan masukan itu berupa variabel dan memberikan keluaran berupa suatu fungsi dari variabel tersebut. Kemudian tiga adalah setting point, merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi, pembelahan atau pengulangan terhadap sinyal tersebut. Itu merupakan titik temu antara tiga cabang. Dan biasanya tiga cabang ya, atau dua cabang. Ya, biasanya dua cabang. Jadi ini akan terjadi feedback. Nah, seperti ini contoh diagram blok sistem kendali. Nah, yang pertama tadi adalah menjelaskan tadi garis sinyal. Ya, di sini ada garis sinyal yang berupa arah-arah panah ini. Bukan yang ini ya, tapi yang RS, ES, ES yang ada garis-garisnya ini. Jadi, eh, garis sinyal ini itu merupakan arah dari aliran sistem. Di mana sistem itu diarahkan. Itu adalah garis sinyal. Kemudian ada subsistem. Ya, subsistem itu adalah proses di mana tadi yang saya jelaskan tadi ya, itu adalah proses untuk mengoperasikan suatu masukan ya, berupa sinyal, mana masukan itu berupa sinyal. Lalu kemudian ada summing point, itu adalah titik penjumlahan. Dan juga ada namanya tadi branch point, ya, titik pencabangan. Nah, di summing point itu memiliki keluaran sama seperti halnya dengan subsistem yang juga memiliki keluaran berupa CS ya, keluaran dari GS. Nah, dari summing point ini ya itu akan diperoleh namanya itu sinyal perbaikan itu ES, yang mana ES itu adalah sinyal referensi yang kurang dengan BS ya. Jadi ini ada plus ada minus, maka RS dikurangi dengan BS. Kalau misalnya ini BS ini minus plus, maka RS ditambah dengan BS, itu nilainya dari ES. Jadi dalam titik summing point itu yang jadi sama dengan akhirnya itu adalah ES. Jadi ES sama dengan RS bla 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 BS. Ya. BS. Okay. Itu bla bla itu tergantung dari plus atau minus yang dihasilkan oleh feedback. Ya. Dan biasanya kalau di RS itu dimasukkan ini awal itu nilainya adalah plus. Kalau dari feedback itu bisa minus, bisa plus. Dan kalau dari dalam kasus ini BS itu adalah minus. Jadi ES itu sama dengan RS kurang BS. Uh, branch point ya. Sekarang branch point. Nah, branch point itu merupakan titik awal dimulainya feedback ya, di mana suatu sistem itu mendeteksi adanya kesalahan pada keluaran dari sistem utama. Di mana sistem utama kita sebut sebagai GS.
Itu GS itu mengeluarkan suatu sinyal yang mana sinyal tersebut harus ada perlu perbaikan sehingga dalam perbaikan tersebut dioperasikan oleh HS ya. Jadi cabang itu dimulai dari branch point. Titik mulai itu dimulai dari branch point lalu dikirim ke subsystem. Kemudian kalau nilainya itu sudah sempurna, nah ini ES ya. Tadi ES itu adalah RS dikurang BS, artinya adalah nilai error. Ya, error itu sama dengan RS dikurang dengan BS, dimana referensi dikurang dengan sinyal uh, feedback baik aku sih lumayan plus referensi. Kemudian, nah kemudian hubungan dan modifikasi diagram blok. Pertama, kita membahas tentang pergeseran titik cabang dari sebelum ke sesudah sistem. Jika kita mengubah titik cabang dari sebelum ke sesudah subsistem, pertama kita tentunya membuat fungsinya terlebih dulu. Bagaimana fungsinya itu terbentuk ketika sebelum fungsi alih itu ketika sebelum di sebelum sistem. Jadi cabang itu berada di sebelum sistem. Karena ini sekarang kita dapat ke bawah output dari sistemnya itu adalah X1 kali G, ya, dimana sinyalnya adalah X1 kali G, dan di sini tetap X1 ya, karena tidak ada kembalinya, dan ini nilainya biasanya 1 ya. Jadi X1 kali 1. Nah, di sini X1 sama dengan X1 kali B kali A. Itu diperoleh dengan ini. Jika kita memindahkan cabang, X1 itu X1 itu akan bernilai, nah ini akan jika ada perubahan titik cabang dari sebelum ke sesudah, itu akan munculkan sistem baru. Nah, sistem baru kita sebut saja A. Ya. Bisa A, bisa B, bisa C, atau apapun itu. Penting ada muncul sistem yang baru. Nah, muncul sistem baru ya, jadi rumusnya itu adalah ketika sistem yang biasa itu adalah 1 kali G, maka ketika dipindahkan titik cabangnya itu menjadi 1 kali G kali A sama dengan X1. Jadi outputnya itu sama dengan input. Jatuhnya output dari perpindahan dari titik cabang itu sama dengan output dari titik cabang sebenarnya, titik cabang sebelumnya di satu dengan 1 G dari A, sehingga ini tidak terdapatkan A sama dengan 1 G ya, karena satu besar. Nah, sekarang bagaimana perpindahan dari titik cabang setelah ke sebelum? Nah, tadi sebelum setelah, dan sekarang setelah sebelum. Perpindahan titik cabang itu selalu diikuti dengan adanya sistem yang baru. Sama hal seperti tadi, ya. Kalau kita mempunyai output X1 kali G di titik cabang setelah sistem, maka ketika kita pindahkan titik cabang itu ke sebelum sistem, akan muncul sistem yang baru, sama seperti sebelumnya. Nah, sebelum itu kita memindahkan dari sebelum titik cabang ke setelah titik cabang. Jadi caranya tetap sama dan hasilnya A sama dengan B. Aduh, bentar ya. Lalu perjalanan dari sebelum ke sesudah sistem. Uh, di sini kita tahu tadi bahwa X3 sama dengan X1 kurang X2 kali G ya. Uh, itu diperoleh karena output dari titik pembelahan. Kan? Output dari titik pembelahan itu kan nilainya X1 kurang X2. Nah, karena seri dengan G, maka dikali dengan G. Kalau seri itu dikali. Jadi X3 itu sama dengan X1 kurang X2 kali G. Sehingga di sini kita dapat X3 kalau kita jabarkan, itu jadi X1 kali G kurang X3 kali G. Nah, sama dengan setelah itu outputnya tidak sama, itu X3. Nah, muncul lagi sistem baru tadi, yang sistem baru itu A. Jadi X3 sama dengan X1 kali G kurang X3 kali A. Nah, dari ini kita operasikan G sama dengan A. Kita tuliskan titik pembelahan dari setelah sistem ke sebelum.
Itu sama halnya sama sebelumnya itu munculnya sistem baru 2A, cara yang sama. Nah, S3 kita pakai strategi G, S3 yang ini sebelumnya. Ini yang uh, yang sebelum atau sebelum kita ubah itu setelah sistem itu S3 dengan S3 S3 yang ini dikurang dengan X2 dan ketika tindakan ke sebelum sistem itu adanya muncul adanya tuh sistem baru itu A tadi periksian pada A sebenarnya seperti yang ini kebalikan dari titik pending titik kebangan titik kebangan itu balik itu kalau yang setelah pas sebelum berbeda dengan setelah pas sebelum dari titik kebangan. Lalu sini kita akan menjelaskan sistem kendali lintas terbuka dan itu merupakan dan ini merupakan tema topik dari dua sistem kendali lintas terbuka. Itu merupakan sistem yang tidak memiliki feedback. Jadi kalau lingkar terbuka itu simpelnya itu tidak adanya feedback ya karena kalau ada feedback gambarnya seperti ini bentuknya lingkaran kalau yang tidak berbentuk lingkaran atau lingkar terbuka ini kan lingkaran tertutup dan terbuka itu tidak ada feedback tidak ada balikan. Fungsi alihnya itu adalah CS per RS, pembagian CS per RS. Kenapa dapat rumus seperti ini? Karena CS itu sebenarnya RS kali PS sama seperti cara sebelumnya ya. Jadi kali kali seri. CS per RS dengan BS. Keluar sistem itu ya diberikan. Kalau itu CS itu kan sesuai dengan ES kali GS ya. ES kali GS. Nah, ES itu RS per HS dan BS itu CS kali HS ya. Apa itu CS kali HS ya karena arahnya ini ke sini CS kali HS. Nah, kalau kita operasikan itu memperoleh nilai CS per HS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Nah, kemudian konsumsi kembali ya, ini merupakan uh, parameter penting ya, parameter penting dalam sistem tadi itu merupakan nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke dalam masuk sistem. Jadi sistem kali ini muat ya sebelum masuk ke sistem utama atau GS. Ini GS, ini sistem utamanya yang dan ini KP ini yang sistem kali sehingga memperkuat sinyal sebelum masuk ke sistem GS. Sehingga dapatnya itu CS per RS itu harga nantinya itu KP tidak hanya GS tapi kita di KP. Lalu apa ya? Kalau dalam tertutup untuk kasus KP ini sama seperti sebelumnya. Cuman ya kalau tadi itu GS GSHS GS di atas GSHS di bawah. Kalau ini GS di atas GSHS di bawah dan ada KP-nya. Jadi setiap GS itu ada KP-nya dikali dengan KP. Selanjutnya pengendali ID. Sistem pengendali ID itu proporsional integral derivatif bukan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri yang wajar ya. Karena PID ini sangat berkaitan dengan terkait uh, integral dan derivatif dari ketiga komponen pengendali itu dengan integral dan derivatif. Nah, pertama kita membahas proporsional. Proporsional itu hubungan waktu kontinu hubungan antara sinyal error dan sinyal error dengan sinyal utama ya. Itu jadi sama seperti kali ya katanya. Jadi kita dapat IT itu sebenarnya KP kali ET ini rumus sehingga pemberian atas itu ditulis US PRS dengan KP. Kemudian pengendali PID. Sistem pengendali PID merupakan satu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang. Ini sama sebenarnya. Ini maaf itu masih sama artinya dengan sebelumnya dan untuk kedua itu integral. Integral itu letaknya tadi di kira itu bedanya sistem ya di sistem itu KI per S kita mengubah ke Laplace hasilnya di KI per S jadi ini hubungan antara sinyal error dengan sinyal utama itu adalah UT dengan KI kali integral 0 sampai T dari ET dt dan dengan Laplace dipilih sebagai US per S dengan KI per S begitupun dengan begitupun juga ada derivatif
itu derivatif akan memberikan suatu sinyal U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal sebagaimana dinyatakan dalam berikut, di mana UT itu sama dengan KD kali DT per DT. Itu dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES. Ya, jadi UT jadi US per ES, lalu KD E per DT itu jadi S, ya, KD kali S. Kemudian penelitian derivatif pengendali proporsional integral derivatif titik-titik penelitian itu rangkumannya adalah pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap satu respon sistem. Karena pengendalian itu adalah proporsional, lalu rush time itu menurun, bersiap meningkat, lalu settling time itu memberikan perubahan kecil. Lalu steady state-nya, steady state atau errornya itu menurun atau mengurangi. Lalu kalau pengendali integral itu rush time-nya menurun, lalu operasional meningkat, settling time-nya meningkat, sedikit error itu mengeliminasi, lalu dari sakit itu memberikan perubahan kecil pada rush time, lalu di overshoot itu akan menurunkan, di settling time akan menurunkan, di steady state error itu akan memberi perubahan kecil. Lalu parameter tangkap peralihan ini jelaskan sebelumnya tadi ya, tapi itu bukan kejelasan parameternya. Lalu time constant itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Lalu runtime itu adalah TR, nya itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 0 sampai 100% atau 10% sampai 90% dan 5 sampai 90% dari nilai akhir. Kemudian ada setting time, TTS, waktu yang menyatakan respon tetap masuk 0% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state atau nilai stabilnya. Ya. Lalu dilakukan itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Jadi ketika uh, ketika sistem itu mulai bekerja, maka 50% dari nilai kestabilan steady state itu nilainya 20% ya, hampir setengahnya. Itu diambil setengah dari nilai kestabilan. Jadi kalau sistem ini bekerja, karena grafik pada sistem itu akan meningkat, seiring dengan berjalannya waktu, itu akan sistem akan bergerak lurus ke kanan ya, akan bergerak lurus ya di titik yang stabil, gitu, di garis yang stabil. Jadi kalau kita cari nilai akhir itu sampai tak hingga ya, di zona tak hingga itu adalah nilai kestabilan. Itu 50% dari nilai kestabilan itu adalah di 50% nilai kestabilan itu adalah nilai teh. Lalu maksimum threshold. Ini puncak maksimum dari respon sistem diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Kan di sistem itu ya, jaraknya itu dengan maksimum ketika awal-awal itu kan mencapai titik maksimum tuh. Lalu kalau menurun ke bawah lalu stabil. Itu adalah threshold, maksimum threshold. Rumusnya adalah CT kurang CT enggak per CT enggak di 100%. Jadi satunya 50%. Lalu ada time peak. Time peak itu waktu dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak terlama dari overshoot. Jadi ketika awal-awal sistem mulai bekerja, maka kecepatan dari motor, contohnya kapasitor motor itu akan bergerak sangat cepat dan lama-lama menurun lagi sedikit lalu hanya stabil ya. Jadi awal-awal itu adanya lonjakan tegangan. Nah inilah gambarnya. Jadi tadi kita menyinggung baru-baru ini tampik ya. Nah tampik itu bekerja ketika awal-awal sistem mulai bekerja ya. Jadi kalau motor itu mulai bergerak, maka pergerakan pergerakan sebelum stabil itu ya, sebelum waktunya lebih lama bergerak itu sebelum itu udah ada cepat puncak, menuju puncak. Jadi, jadi tegangan itu ada lonjakan kalau kita mencolok atau ketika kita menyalakan switch close, close. Nah, ketika sampai puncak itu ketika sangat tinggi lalu menurun lagi dan stabil, dan ini saya maksud itu kondisi stabil. Nah, tadi ada tembilai. Tembilai itu ya dari itu adalah suatu dibutuhkan ke setengah dari stabil. Lalu ada TR. TR itu waktu stabilnya atau time rise ya. Itu waktu stabilnya. Lalu TP. TP ini adalah time puncak ya, waktu sampai puncak tadi. Lalu ada TS. TS ini
tes tadi tes ini sama itu setting time itu 0,02% atau 0,02 atau 2% lah atau 5% dari nilai stabilnya itu karena kenapa harus 0,202 dan 0,05 karena dalam keadaan stabil itu biasanya tidak ideal stabil. Jadi jika keadaannya dibilang stabil secara teoretis sebenarnya sistem tersebut masih eh, sinyal itu bekerja ketika di 0,02 dan stabil sampai 0,05 dari keadaan stabil. Ya, jadi sistem tersebut tidak ideal stabil. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan audit sistem parameter DC. Meningkatkan audit sistem parameter DC terdapat beberapa hal yang dilakukan. Pertama, mengganti jenis motor DC. Motor DC yang memiliki orde yang lebih tinggi, ya orde yang lebih tinggi maka derivatif yang sangat tinggi, integral juga uh, berlipat ya. Lalu menambah jumlah belitan pada parameter pada orde sistem motor DC dapat meningkat. Lalu menambah jumlah tutup pada rotor motor. Lalu menggunakan pengendali motor yang lebih canggih seperti pengendali PID atau pengendali fuzi yang biasa digunakan di industri. Lalu di sini ada metode penaraan atau planning PID. Metode trial dan error itu menguji berulang-ulang dari parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respons sistem. Perlu adanya pengulangan ya, sebelum melakukan uh, penting. Lalu metode Ziegler-Nichols, eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan belum diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem kemudian menyesuaikannya sesuai hasil yang diamati. Lalu ketiga adalah metode Chow-Hen-Chon itu mirip dengan metode Ziegler-Nichols tapi memberikan waktu naik to rise time yang lebih cepat. Oh, terima kasih. Sekian dari saya ya. Kesalahan dan